Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kisah Raja Fir'aun menyimpan banyak pelajaran bagi setiap orang. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah seluruh rakyat. Fir'aun tak segan memerangi Nabi Musa yang merupakan utusan Allah Azza wa Jalla. Tak heran jika Fir'aun lantas menjadi musuh Allah, yang diganjar neraka akibat perbuatannya selama hidup. Raja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa, adalah seorang raja yang zalim, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Bagaimana kesudahan Raja Fir'aun? Dan fakta apa saja yang dapat kita lihat saat ini? Sebelum kita lanjut, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar kami dapat selalu memberikan informasi bermanfaat lainnya. Tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Hal ini sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus 92. Adalah Profesor Michel Durigon menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Profesor Dr. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Perancis demi penelitian. Dalam rilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et la Médecine, Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, disebutkan, hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Bucaille kemudian dibantu oleh Cecaldi dan Durigon. Tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran bahwa dia mati karena ditelan ombak. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun, begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Bucaille kembali berpikir bagaimana bisa Al-Quran yang sudah ada sejak dulu menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi muslim dan diberitahu mengenai Quran Surat Yunus 92. "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille hingga ia menjadi seorang mualaf. Pada detik-detik akhir hayatnya, seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya, berkatalah Fir'aun, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepadanya sebagai salah seorang Muslim." Berfirmanlah Allah Ta'ala kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul maut, "Baru sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepadaku? Tidakkah kekuasaan ketuhananmu dapat menyelamatkan engkau dari maut? Baru sekarangkah engkau sadar dan percaya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat, melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba-hambaku dan berbuat sewenang-wenang, merusak akhlak dan akidah manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaanmu? Terimalah sekarang pembalasanku yang akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku.
Bani Israel pengikut-pengikut Nabi Musa masih meragukan kematian Fir'aun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Fir'aun semasa ia berkuasa sebagai raja bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan dan tidak akan mati. Hayalan yang masih melekat pada pikiran mereka menjadikan mereka tidak percaya dengan tenggelamnya Fir'aun. Mereka menyatakan kepada Musa bahwa Fir'aun mungkin masih hidup namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terfikir oleh mereka tentang Fir'aun adalah suatu hayalan belaka dan bahwa Fir'aun sebagai orang biasa telah mati tenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya, menentang kekuasaan Allah dan mendustakan Nabi Musa serta menindaskan juga memperhambakan Bani Israel. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, tubuh-tubuh Fir'aun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air, hilanglah segala tahayul mereka tentang Fir'aun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah, bahwa mayat Fir'aun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawet hingga utuh sampai sekarang, sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.